البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Allah al-hadits tsani wa an Abi Najih al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu qala wa adzana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan balighah. Rasulullah SAW memberikan petuah, memberikan nasihat kepada kami dengan nasihat yang sangat mendalam. Dalam lafaz yang lain, shallabina Rasulullah SAW sholat al-fajr summa aqbala alaina. Rasulullah SAW mengimami kami sholat fajar, kemudian beliau menghadapkan wajah kepada kami, kemudian mendatangkan hadis ini. Wajilat minhal qulub, minnya adalah min sababiyah, disebabkan dari nasihat tadi hati itu merasa ketakutan. Wa zarafat minhal uyun, dan mata pun mengalirkan airnya, yaitu berlinang air mata, mencucurkan air mata, disebabkan karena nasihat tadi. Faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatu muwaddi'. Kami mengatakan, wahai Rasulullah, seakan-akan nasihat ini tadi adalah nasihat orang yang hendak berpisah, muwaddi', yaitu memberikan kalimat perpisahan. Fa'ausina, maka berilah kami wasiat. Dalam lafaz yang lain, fama ta'hadu alaina, apa perjanjian teguh yang Anda ambil dari kami? Ini adalah makna wasiat memang. Al-amru al-mu'akkad, perintah yang ditekankan. Qal usikum bitaqwallah, saya mewasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah. Wasam'i wa ta'ah, yang kedua adalah untuk senantiasa mendengar dan taat kepada wulatil umur, yang mengurusi urusan kalian. Kata para ulama, wulatul umur itu mencakup dua, kata Imam Ibnu Katsir, yaitu al-ulama wal umara. Kalau ulama itu yang mengurusi agama kita, kalau umara itu yang mengurusi dunia kita. Semuanya wajib ditaati di dalam perkara yang ma'ruf. Kemudian, wa in ta'ammara alaikum abdun habasyi, walaupun yang mengurusi kalian, yang memerintah kalian adalah hamba sahaya dari Habasyah, Ethiopia. Wa innahu may ya'ish minkum, sesungguhnya orang-orang yang hidup di antara kalian, dalam lafaz yang lain ba'di, setelahku, fasayara ikhtilafan katsira, dia akan melihat perselisihan yang banyak. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, maka kalian harus berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin. Addu 'alaiha bin nawajiz, dalam lafaz yang lain tamassaku biha, peganglah dengan erat, dan abdu 'alaiha, gigitlah dia bin nawajid, dengan gigi geraham kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hindarkan oleh kalian dan hindarilah perkara-perkara yang baru. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, karena sungguhnya setiap kebid'ahan adalah kesesatan. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Wan nawajid bidzal al-mu'jamah al-aniyab wa qila al-adras, dan yang rajih memang adras, yaitu apa? Gigi geraham, bukan aniyab. Kalau aniyab itu adalah apa? Taring. Baik, kita lihat dalam hadis ini Rasulullah SAW memberikan petuah. Ini menunjukkan bahwasanya khutbah itu tidak terbatas di hari Jumat atau hari-hari besar saja. Tetapi kata para ulama, kapan saja ada hajat maka boleh seseorang itu berdiri kemudian menyampaikan nasihat-nasihat. Tidak harus dia itu di majelis taklim, tapi kapan saja ada perkara yang perlu dinasihatkan, dinasihatkan. Karena memang lafadznya itu umum. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa melihat dari kalian itu kemungkaran, maka hendaknya dia merubah dengan tangannya, dan seterusnya. Ini waktunya tidak terbatas. Kapan saja dia melihat ini waktu yang layak, maka langsung dia menyampaikan nasihat. Mau'izatan balighah, dengan petuah yang sangat mendalam. Ini menunjukkan bahwasanya yang terpandang adalah apa? Adalah jazalatul kalimah, yaitu kalimat-kalimat yang dia itu pendek tetapi mengandung makna yang sangat padat. Kita tidak terlalu mementingkan masalah gaya bahasa yang terlalu luas atau kalimat yang terlalu panjang, tetapi yang penting adalah sebagaimana kata Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, khairul kalami ma qalla wa dal. Ucapan yang paling baik adalah yang dia itu sedikit tetapi menunjukkan apa yang kita inginkan. Tidak terlalu kalimat yang panjang-panjang ujungnya satu saja. Tidak. Kalimat yang pendek tapi justru maknanya luas, ini lebih baik. Kemudian manakala kalimat tadi adalah kalimat yang mendalam, langsung masuk ke dalam hati,
maka wajilat minhal qulub, hati pun merasa ketakutan. Ini menunjukkan apa? Taksir yang kuat dari kalam Rasulullah SAW, pengaruh yang sangat kuat, kesan yang sangat kuat, sebagaimana yang telah kita lewati dari hadis siapa itu, Handalah radhiyallahu anhu, yang dia mengatakan, nafaqa Handalah ya Rasulullah, wahai Rasulullah, Handalah telah berbuat munafik. Rasulullah tanya, ada apa itu? Beliau mengatakan, idza kunna nahnu ma'aka wa nasma'u min kalamik fa ka'annana wa dzakarta al-jannah fa ka'annana ra'aynaha ra'yal ain. Kalau engkau menyebutkan surga, maka seakan-akan kami melihatnya dengan pandangan mata kami. Menunjukkan apa? Kesan yang sangat besar dari kalam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa dzarafat minhal uyun, dan air mata pun berlinang. Fakulna, maka kami mengatakan, sebagian yang dalam lafaz yang lain mengatakan faqala rajulun minna, seorang dari kami berkata. Tapi manakala para sahabat menyetujui, itu menunjukkan apa? Bahwasanya perbuatan satu orang kalau disetujui oleh orang-orang lain, maka seakan-akan mereka semua adalah orang yang berbuat. Sebagaimana kaidah yang ma'rufah, apa itu? Ar-radhi bi fi'lin kafa'ilih. Orang yang ridho dengan suatu perbuatan seakan-akan dia adalah apa? Orang yang melakukan itu. Maka manakala walaupun yang berbuat hanya sebagian, tapi yang lain diam dan setuju, maka ini dinisbatkan kepada mereka semua. Fakulna, kami mengatakan, Ka'an ya Rasulullah, ka'annaha mau'idhatu muwaddi'. Wahai Rasulullah, seakan-akan ini adalah nasihat orang yang hendak berpisah. Fa'ausina, maka berikanlah wasiat kepada kami. Ini menunjukkan apa? Disyariatkannya untuk memberikan wasiat sebelum berpisah. Walaupun itu tidak harus sebelum berpisah, tetapi terutama lagi boleh jadi besok-besok kita tidak akan jumpa, maka ambil kalimatku ini, ambil nasihatku ini, dan seterusnya. Ini pentingnya wasiat. Tayyib. Maka Rasulullah mengatakan, usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah, dan ini adalah wasiat yang diabadikan oleh Allah Ta'ala di seluruh syariat para nabi. Terlupakan ayatnya tentang masalah itu, anittaqullah itu, yaitu untuk kalian bertakwa kepada Allah, dan ini adalah wasiat kepada kalian dan kepada orang-orang sebelum kalian. Kemudian yang kedua adalah as-sam'i wa ta'ah. Ini menunjukkan bahwasanya hak Allah memang hak yang tertinggi. Hak pemerintah itu baru yang berikutnya. Kalau memang sesuai dengan syariat Allah, maka baru boleh diikuti. Kalau tidak, maka tidak boleh ditaati. Sebagaimana hadis muttafaqun alaih dari Ali bin Abi Thalib, Rasulullah SAW mengatakan, innamat ta'atu fil ma'ruf. Hanyalah ketaatan itu di dalam perkara yang ma'ruf. Makanya ketika sahabat disuruh oleh Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi radhiyallahu anhu majmain untuk masuk ke dalam api, mereka ragu, ini kita masuk ataukah tidak. Kemudian ketika berita itu disampaikan pada Rasulullah, Rasulullah mengatakan, lau dakhaluha ma kharaju minha ila yaumil qiyamah. Seandainya mereka masuk ke dalam api waktu itu, mereka tidak akan keluar darinya sampai hari kiamat. Menunjukkan perintah tadi adalah perintah yang keliru, tidak boleh ditaati. Maka ini bantahan kepada apa? Kepada sebagian orang-orang nasionalis yang terlalu berlebihan, yang mengatakan perintah komandan itu mutlak. Bahkan kalau kalian diperintah untuk bunuh diri, harus bunuh diri. Ini zalim. Jiwa kita adalah milik Allah. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Katakanlah, sesungguhnya salatku, penyembelihanku, hidup dan matiku adalah Rabbul alamin, tiada sekutu baginya. Tidak boleh ada yang menyekutui Allah di dalam masalah ini dan yang lain-lain. Dan di sini ada bantahan kepada orang-orang Rafidhah, terutama Rafidhah yang dari kalangan Khurramiyah, yang mereka mewajibkan untuk mendengar dan taat sampai bahkan masalah bunuh diri. Babat Al-Khurrami, dia memerintahkan salah seorang pengikutnya untuk apa? Naik ke bukit. Kemudian bilang, jatuhlah engkau. Langsung dia menjatuhkan diri, mati. Yang lain disuruh ambil pedang. Kemudian katakan, tusuk dirimu sendiri, tusuk. Kemudian mati. Ini ketaatan yang melampaui batas. Itu adalah haram. Bagaimana? Dan ini juga apa? Bantahan kepada orang-orang Ikhwanul Muslimin yang memakai kaidah Sufiyah, mengatakan apa? La ta'tarid fatan tarid. La ta'tarid fatan tarid. Jangan engkau membantah, nanti kamu tertolak dari jamaah. Memang layak untuk dibantah, ngapain ikut jamaah sesat macam itu. Memang Ikhwanul Muslimin memang Sufi kan ya, Sufi Hasofiyah. Baik, maka ketaatan pada Allah harus didahulukan daripada ketaatan kepada pemerintah. Ketaatan pada pemerintah ini wajib selama dia dalam perkara yang ma'ruf dan mubah. Maka harus mendengar dan taat walaupun yang memerintah kita adalah hamba sahaya.
dari kalangan apa? Dari kalangan Habasyah. Ini adalah taukid yang kuat dari Rasulullah. Tidak selalu pemerintah itu yang kenyataannya berkuasa itu dari Quraisy. Kalau kenyataannya yang berkuasa adalah bahkan dari hamba sahaya, bukan orang merdeka, tetap wajib kita taati. Kapan ini? Idza stataba ilaihil amr. Kalau urusannya memang sudah mantap, sudah dia pegang. Belum, bukannya dia masih berontak, apalagi belum berontak cuma apa membuat gerakan bawah tanah kita langsung harus taat mendengar dan membayar. Enggak. Dia belum berkuasa. Enggak harus kita taat kepada pemimpin jamaah ini jamaah itu. Yang kita taati adalah pemerintah yang nyata-nyata berkuasa dan berdaulat di permukaan bumi, bukan yang masih di bawah di gua-gua itu. Itu enggak taat, yaitu tidak layak untuk ditaati. Dia belum berkuasa. Dan memang tidak boleh dia ditaati selama dia tidak berkuasa, dan mudah-mudahan tidak berkuasa para khawarij itu. Kemudian ini menunjukkan bahwasanya ketaatan itu adalah karena ketaatan kepada Allah, bukan karena orang ini wajahnya cakep ataukah wajahnya jelek, dia itu hamba ataukah dia itu orang merdeka, apakah dia itu begini atau begitu. Tidak. Selama dia itu adalah hamba, selama dia itu berkuasa, maka dia harus ditaati dengan batasan tadi. Makanya para ulama, bahkan para umara dari orang-orang Bani Umayyah menasihati anak-anaknya untuk apa? Kalian harus menuntut ilmu. Agar apa? Agar derajat kalian tinggi. Bahkan mereka mengatakan bahwa kalian taati Atha bin Abi Rabah, kalian taati fulan, padahal mereka adalah para hamba sahaya. Tapi manakala mereka ulama, maka kalamnya dalam agama itu harus ditaati. Ini adalah nasihat para umara yang baik, Sulaiman bin Abdul Malik dan lain-lain, kepada anak-anaknya. Jadi memang ulama sendiri adalah apa? Adalah pemegang kekuasaan di dalam wilayahnya, dalam wilayah keagamaan. Tayyib qal wa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya orang-orang yang hidup sepeninggalku dari kalian, dia akan melihat perselisihan yang banyak. Makanya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di Majmu'ul Fatawa, innan nasa kullama ba'udu an ahdi Rasulillah SAW wa ahdi salaf kanu aksara ikhtilafa wa tanazu'a. Orang-orang itu manakala mereka sudah semakin jauh, bila mana mereka sudah semakin jauh dari zaman Nabi dan zaman salaf, mereka akan semakin banyak berselisih. Kenapa? Karena makin banyak hawa nafsu yang masuk, makin banyak kebodohan, orang tidak tahu syariat, sehingga terjadi apa? Perselisihan yang banyak. Maka apakah perselisihan ini menyebabkan kita mengatakan ikhtilafu ummati rahmah? Enggak apa-apa khilaf, toh ini rahmat. Tidak. Rasulullah mengatakan fa'alaikum bisunnati. Kalian harus memegang sunnahku. Alaikum ini adalah isim fi'il amr. Artinya adalah yajibu alaikum. Harus kalian memegang sunnahku, jangan berselisih terus. Semuanya harus kembali kepada sunnahku. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Kalau kalian berselisih pendapat dalam suatu perkara, maka kembalikan hukumnya kepada Allah dan Rasul. Itu adalah bagian dari sunnah Nabi. Yang namanya sunnah itu adalah thariqatun Nabi SAW. Sama saja terkait dengan Al-Quran ataupun As-Sunnah. As-Sunnah dalam artian hadis, itu masuk dalam sunnah di dalam hadis ini. Dan wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Al-wawu taqtadil mughayarah. Wawu itu menunjukkan perbedaan. Jadi Rasul punya sunnah, khulafa juga punya sunnah. Berarti apa? Yang ditaati bukan hanya sunnah Nabi, tetapi sunnah khulafa'ur rasyidin. Tetapi kita sudah tahu dengan dalil yang tadi, tidak boleh ada ketaatan di dalam kedurhakaan kepada Allah. Kapan seorang diketahui durhaka? Kalau dia menyelisih Al-Quran atau hadis. Maka khulafa'ur rasyidin itu boleh ditaati selama apa? Selama perintah dan ajarannya itu tidak menyelisihi dalil. Kenapa? Khulafa'ur rasyidin walaupun ilmunya tinggi, mereka tidak maksum. Maka kita harus mengikuti pemahaman mereka, tetapi selama apa? Selama tidak bertentangan dengan zahir dari nas. Dan memang jelas pemahaman khulafa'ur rasyidin itu lebih baik daripada pemahaman kita. Sebagaimana kata Imam Syafi'i rahimahullah, dinukilkan oleh Imam Az-Zahabi di dalam Syarh Alamin Nubala, as-sahabahum fawqana fi kulli syai'. Para sahabat mereka itu di atas kita dalam segalanya. Yaitu pemahaman mereka lebih baik dari pemahaman kita. Maka kita ambil kalam para khulafa'ur rasyidin. Apakah ini hanya khusus khulafa'ur rasyidin? Tidak. Tetapi adalah para sahabat yang lain semuanya. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Syaukani dalam Irsyadul Fuhul. Dan juga oleh Az-Zarkashi kalau tidak salah di dalam kitab beliau Al-Bahrul Muhit fi Usulil Fiqih, mengatakan para sahabat semuanya itu kalamnya diambil.
Tetapi kenapa di sini Rasulullah mengatakan khulafaur rasyidin? Li'annahum umara'us sahabah, karena mereka adalah pemimpin para sahabat sehingga disebut. Bukan untuk pembatasan tetapi disebut. Makanya Ibnu Mas'ud walaupun bukan khulafa, bukan termasuk khulafa, kalamnya muktabar. Demikian pula Ibnu Abbas, demikian pula Aisyah dan yang lain-lain. Baik. Disebutkan di sini ar-rasyidin, menunjukkan apa? Mereka itu ada di puncak amalan. Al-mahdiyin, mereka itu ada di puncak ilmu. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim dalam Thariqatul Hijratain. Para sahabat, manakala mereka ikut Rasulullah, maka mereka pun betul-betul mendapatkan keutamaan sesuai dengan apa? Kadar pengikutan mereka dengan Rasulullah. Sementara Rasulullah menggabungkan antara ilmu dan amal. Mana dalil bahwasanya Rasulullah menggabungkan antara ilmu dan amal? Firman Allah Ta'ala di dalam surat apa itu ya? Di dalam surat An-Najm, "Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa." Demi bintang ketika dia itu jatuh, ma dhalla sahibukum. Teman kalian ini Nabi Muhammad ma dhalla, tidak tersesat, menunjukkan apa? Fi kamalil ilm wa ma ghawa, yaitu fi kamalil amal. Rasulullah berarti apa? Di puncak ilmu dan amalan. Makanya Allah Ta'ala berfirman di dalam ayat yang lain, Allahul musta'an, terlupakan dalam ayat yang mana ya, yang membicarakan huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Di dalam surat apa itu? Dalam surat At-Taubah dan juga surat As-Saff. Liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Huwallazi arsala rasulahu bil huda. Al-huda ini adalah apa? Kamalul ilm. Wa dinil haq ini adalah kamalil amal. Manakala Rasulullah itu di puncak ilmu dan amal dan para sahabat mengikuti beliau, maka mereka pun mendapatkan puncak ilmu dan puncak amal. Ar-rasyidun adalah kamilu apa itu? Al-amal. Al-mahdiyun itu adalah kamilu al-ilm. Maka manakala para sahabat di puncak ilmu dan amal, mereka layak untuk diikuti. Sunnah mereka layak untuk dipertimbangkan. Kemudian Rasulullah mengatakan abdu alaiha. Yang lebih lengkap adalah apa? Tamassaku biha dalam lafaz yang lain. Ini menunjukkan taukid yang kedua. Taukid yang pertama alaikum, yaitu perintah pertama alaikum. Kemudian ada taukidnya tamassaku biha, bukan imsikuha tapi tamassaku, menunjukkan apa? Menunjukkan kekuatan yang besar. Kemudian ditambah yang berikutnya abdu alaiha. Ini taukid yang berikutnya lagi, gigit dia. Dengan apa? Bin nawajid. Ini taukid yang berikutnya lagi, yaitu dengan abdros. Kalau dengan gigi seri barangkali patah, dengan gigi taring barangkali juga patah. Tapi apa? Dengan abdros, yaitu dengan gigi geraham, gigi yang paling kuat. Menunjukkan walaupun sekian banyak perselisihan, walaupun banyak orang menghiasi dengan kalimat-kalimat yang indah, pegang teguh itu sunnah. Jangan kalian sampai melepaskan sunnah agar kalian tidak celaka. Makanya di dalam hadis Hudzaifah ibnul Yaman yang di muttafaqun alaih, tapi ini untuk lafaz Imam Muslim, ketika Rasulullah ditanya oleh beliau ketika masalah bagaimana kalau mereka tidak memiliki imam, tidak memiliki jamaah, Rasulullah mengatakan apa? Beliau mengatakan walau anta udda ala asli syajarah. Rasul mengatakan ijtanib jami'al firaq walau anta udda ala asli syajarah hatta tamut wa anta ala dzalik. Tinggalkan seluruh firqah-firqah tadi walaupun engkau menggigit akar pokok tersebut sampai engkau meninggal dalam keadaan engkau seperti itu. Jadi betul-betul berpegang teguh dengan apa? Dengan prinsip-prinsip Islam. Itulah akar pokok kita. Sebagaimana dalam hadis yang lain, hadis Mu'adz bin Jabal, ketika Rasulullah bersabda innaha satakunu fitnah, sesungguhnya akan terjadi fitnah. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, famadza nasna, apa yang harus kita lakukan? Rasulullah mengatakan, alaikum bi amril awal. Kalian harus berpegang dengan urusan yang pertama, yaitu ajaran yang pertama sebelum orang-orang terpecah belah itu. Dalam lafaz yang lain, antaqulu hakadha. Rasulullah apa? Memegang lantai waktu itu, yaitu berpegang dengan prinsip-prinsip syariat ini. Dasar-dasar yang pernah ada. Baik, ini semua menunjukkan bahwasanya khilaf itu tidak mengharuskan kita mengikuti ucapan yang terbanyak atau mengikuti apa saja yang ada, tapi pegang teguh sunnah Rasulullah, sunnah para sahabat. Alaiha, terjadi perselisihan di kalangan ulama, ini kembali ke sunnah Rasulullah ataukah sunnah Khulafaur Rasyidin. Yang benar adalah apa? Sunnah Rasulullah dan sunnah Khulafaur Rasyidin kalau tidak bertentangan dengan sunnah Nabi. Dan memang secara umum para khulafa berusaha ikut Nabi, maka ini tidak masalah.
Kemudian bukan hanya itu obatnya, bukan hanya kita mengisi kebaikan, tetapi juga apa? Kita tinggalkan kejelekan. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Ini lebih kuat dari sekedar apa? Utruku muhdatsatil umur. Tapi apa? Menunjukkan ada dua fiil yang tersembunyi. Iyyakum. Iya di sini adalah apa? Iya, ini adalah dhamir munfasil yang dia itu mansub fi mahallin nasbin sebagai maf'ulun bihi. Takdirnya apa? Jannibu anfusakum. Jauhkan diri kalian. Kemudian apa? Wa muhdatsati. Ini adalah mansub juga, ada fiil yang tersembunyi. Takdirnya adalah apa? Ijtanibu. Jannibu anfusakum wajtanibu muhdatsatil umur. Ini betul-betul taukid yang kuat. Jauhi sejauh-jauhnya, jangan kita meremehkan. Oh ini hanya bid'ah sikit-sikit aja. Oh ini hanya bid'ah yang sederhana. Jangan. Kalau dia itu bid'ah, jauhi sejauh-jauhnya. Dan kalam tentang ini banyak dari Syekhul Islam. Tidak mungkin kita nukil di sini. Walaupun bagus-bagus dia sebenarnya kalam-kalam itu. Ini menunjukkan bahwasanya agama ini dibangun di atas tasfiyah wa tarbiyah. Pensucian dan pembentukan. Pensucian dari bid'ah dan pembentukan sunnah. Yaitu kita bentuk umat ini dengan sunnah. Atau gaya lafaz yang lain adalah apa? At-takhliyah wa tahliyah. Tahliyah, kosongkan diri kita dari bid'ah. Wa tahliyah, hiasi diri kita dengan sunnah. Nggak ada gunanya kita mengisi dengan hiasan yang bagus-bagus tapi dicampur dengan kotoran, nanti nggak akan bersih air kita nanti. Kalau masih ada campurannya. Tayyib. Fa inna kulla bid'atin dhalalah. Inilah alasannya. Fa dengan inna menunjukkan alasan. Apa alasan yang seperti itu? Alasan kita ikut sunnah agar kita terbimbing ke jalan yang lurus, karena Rasulullah membimbing ke jalan yang lurus. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sungguh engkau itu benar-benar membawa petunjuk kepada jalan yang lurus. Sementara untuk bid'ah apa? Fa inna kulla bid'atin dhalalah. Setiap kebid'ahan adalah kesesatan. Maka kemana nanti kesesatan itu? Ke dalam neraka. Sebagaimana hadis yang ma'ruf yang mungkin akan kita lewati nanti di dalam bab ini. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim.